Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Kita di Zahra Putra. Kali ini kita dapat servisan ini nih. Toshiba L745. Eh Kerusakan ini apa ya? Hidup sebentar kemudian lampu indikator power dan cas itu blink bersamaan. Sebelumnya di sini saya sudah ganti ini. Sudah ganti netokin. Karena ini versi lawas, jadi netokinnya udah kemakan usia juga pastinya. Jadi untuk antisipasi saya langsung aja ganti netokin, dan ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian kita juga udah flash BIOS EC dan main BIOS ini juga sudah kita flash, masih juga sama. Nah, kerusakannya kita tes dulu. Jadi ini konektor casnya nggak saya ambil. Oke, kita ambil dulu ya konektor casnya biar aman. Kita main power supply-nya. Nah, ini udah ada konektor casnya ya. Dan ini sudah terhubung ke power supply kita. Kita coba colok. Di sini lihat indikator casnya masuk. Kemudian kita coba switch on. Nggak kelihatan. Oke, hidup. Dan ampere power supply itu menunjukkan di sana. Nah, mati kemudian berkedip seperti itu. Aduh, power supply-nya flicker ya. Kenapa flicker dia? (19 volt yang ini ya. Flicker dia 0000 namanya. Oke, kita coba switch lagi. Ini nggak mau lagi di switch kecuali kita cabut lagi. Dan ampernya tinggi ya. Tadi ampernya maksimal itu 1,7 kalau nggak salah. Kita coba lagi switch on. Oke, ini sudah hidup. Fan mutar, lihat ampernya 1,2, 1,4. Itu flicker pula sih ya. 1,3 dia mati. Dan ini pun kedip lagi ya. Oke, langkah yang udah kita lakukan tadi. Pertama itu flash BIOS sudah. Kemudian ganti netokin. Ini juga udah. Flash BIOS EC dan main BIOSnya udah kita flash. Sama. Ternyata setelah kita ukur, nah, di skema itu kita zoom lagi. Oke, ini di skema kita ukur di sinyal ACZEC ini. Ini dia di ACZEC hanya keluar tegangan 2,8. Setelah kita switch on, 2,8 ini drop menjadi 1,4 atau 1,2 dia tadi ya. Yang mana sumbernya ini dari VA1. Artinya VA1 ini 19 volt yang dibagi oleh R divider ini. Ya, R divider ini. Kita coba di ini resistor divider dulu. Kita coba rumusnya. Kita akan cari berapa tegangan ACZEC ini ya. Biasanya saya nggak pakai rumus, saya langsung pakai itu aja sih. Pakai apa namanya? Ada aplikasi resistor divider. Ya di sekitar sini tegangannya sekitaran 2 voltan ya, 2 voltan. Oke, ada kertas, mana kertas ini? Rumusnya adalah ya, untuk mencari Vout ya, tegangan berapa jadinya 19 volt itu ya, Vout. Oke, ke sini.
kelihatan nggak sih? Pokoknya kalian harus bisa kelihatan aja sih. Vout sama dengan R2, susah nulis pakai sarung tangan ya, dibagi dalam kurung R1 tambah R2 tutup kurung dikali Vin nya. Oke. Vout berapa belum kita ketahui. PR2. Nah, ini dia R2 ini. R2 itu adalah yang terhubung ke ground. Nah, ini dia. Yang terhubung ke ground. Oke, saya coba zoom dulu. Nah, ini dia. PR10 nilainya 10K, ini terhubung ke ground. Itu R2. Kita masukkan ke dalam rumus, dia di sini 10 dibagi R1-nya yang mana? R1-nya yang di atas atau yang nilainya lebih besar? 82,5 kilo. 82,5 kilo ditambah R2-nya ya. R2-nya tadi berapa? 10 kilo. 10 kilo. Dan Vin-nya berapa? Vin-nya tentu saja 19 volt. Walaupun ada potongannya sedikit, kita coba aja 19 ya. Aduh, maaf. Sini 19 volt. Nah, sudah kita masukkan ke dalam rumusnya. Oh, terlalu besar. Oke. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Di sini 10 kilo ya, R2-nya dibagi 82,5 ditambah 10 berarti 92,5 dikali 19. Oke. Jadi di sini saya pakai kalkulator aja. Ini ada kalkulator nggak sih Windows-nya? Kalkulator. Oh, kalibrasi display. Oh, ada. Oke. Nah, kalkulatornya di sana. Sepuluh dibagi 92,5 dikali ini dulu sama dengan dapatnya 0,1 sekian ya, 0,11 deh dikali 19, 2,05 ya hasilnya. Itu dia 205. Nah, di rumus seperti itu. Kemudian ini 011 dikali 19 volt. Hasilnya Vout-nya Vout-nya 2,05 atau 2,1 volt ya. Baik, berarti tegangan di sinyal AC ECZ ini ya, yang ada di skema ini AC ECZ seharusnya harus ada 205 volt. 2,05 volt. Sekarang kita akan coba ukur. Nah, kelihatan ya multinya. Kita colok, adaptor sudah kita colok. Dan multi dihidupkan. Hitam ke ground. Yang ini ke PR10-nya kita ukur. Sekarang jadi 1,9, nggak nyampe 2 volt. 1,9 kita coba switch on. Di sini kita coba switch on. Lihat dia drop. Malah drop lagi ya. Jadi 1,7. 1,9 dan udah mati. Ya, makanya ini udah blink deh. Kalau udah mati seperti ini jadi blink.
Nah, ini udah blink. Kita coba ganti R tersebut karena di kapasitornya saya lihat 6,3 volt, berarti masih bisa naik. Nanti ini R divider saya kok nemunya cuma segitu ya. Ini saya pakai aplikasi, nemunya seperti ini. Nanti kita coba rumusnya ya. Kita coba rumus R dividernya juga. Kita bagi ilmu rumus R divider. Jadi ini bakalan kita ganti dulu menggunakan kapasitor senilai 34 atau 32 kilo ohm. Atau senilai 2,2 kilo 22 kilo juga bisa ya untuk menaikkannya. Oke, untuk selanjutnya kita ganti dulu. Oh, jatuh ya. Oh, jatuh kecil banget ya. Dan letaknya di sini ya. Di belakang konektor cas. Nah, itu dia. Bagian ini di samping kapasitor. Nah, ini dia. Oke, kita akan pasangkan yang barunya. Waduh, lokasinya sempit.
hujan. Nah, oke, sudah kita ganti. Sekarang kita akan coba ukur lagi tegangan di sana atau tes di sana. Lihatlah apa itu. Nah itu dia. Ini dia ya, persis di belakang konektor casnya. Sedikit mereng ya karena tempatnya sempit. Saya takut juga lama-lama menggunakan blower di sini nanti ininya meleleh. Oke, kita akan colok lagi konektor cas. Tadi ada berapa di sana, sekitaran 2 voltan ya. Kita akan coba lagi colok ini adaptor, dan ya indikator casnya sudah nyala. Kita coba ukur lagi ada berapa di sana. Alhamdulillah ada 3,8 volt ya. Tadi hanya ada 1,9. Kita coba switch dan kita lihat ampernya. Oke, itu sudah hidup ya. Dan apakah di sini drop lagi? Tidak ya, nggak drop, tetap 3,8. Ampere telah menunjukkan 1,3 1,4 itu. Ini kenapa flicker sih ah? Lihat, ini seharusnya udah ini sih, udah tampil, udah display. Kita coba pakai keyboard karena saya tadi juga ini ya, flash BIOS juga, BIOS EC sama BIOS sama main BIOSnya enggak ada respon. Bukan enggak ada respon, gimana sih, ini saya matiin dulu karena di keyboardnya enggak kebaca. Oke, lihat itu apanya namanya, ampernya. Kita coba di sini, lihat sudah hidup ya. Berarti ini udah tampil ya. Kita coba lagi nanti ke mainboardnya. Oke, sekarang saya akan melakukan tes point dulu di mainboard ini, karena mainboardnya saya anggap sudah normal. Biar lebih pasti normalnya, kita teskan di sini ya, di apa namanya, layarnya, apakah sudah tampil atau belum. Karena ini belum saya repasta juga, rencana nanti saya repasta dulu. Kita lihat pastanya lagi nanti. Kalau memang seharusnya patut direpasta, kita repasta. Tapi saya biasanya kalau nyervis itu saya repasta semua ya. Servisan yang udah salvage sama saya itu pasti saya repasta. Dan baterai CMOS kebetulan udah berapa bulan ini habis, lupa terus ordernya. Oke, kita switch. Oh, nggak kelihatannya lampunya ya. Nih udah saya switch. Oh oke, udah display. Tadi nggak nyampe display, hanya bentar langsung blinking kayak tadi ya, nggak nyampe display. Oke, sekarang udah nyampe display. Kita akan tes point dulu, ini belum kita pasangkan. Kita tes point dulu sebelum kita pasang semua. Di sini saya ini akan tes point. Oke, kelihatan ya multinya. Oh, kok tidur? Kelihatan? Oke. Kita masukkan dulu. Ini kita tes point tahanan atau hambatan dalam ya. Per blok aja. Yang merah kita taruh di negatif atau di ground. Yang ini multitester arahkan ke mode dioda atau buzzer.
yang mana mode dioda buzzer itu bunyi dia seperti ini kalau konslet, atau kalau ini ditemukan dia akan berbunyi. Oke, kita tes hambatan dalamnya. Yang pertama di mana ini, di PL11 bunyi ini 0 4,9 ya, tapi normal dia ya. Kemudian ini di PL13 ada berapa? Sama 5,2. Di PL12 sama juga. Kemudian di PL8 ya, PL8 ini 20,2. Kemudian ini PL berapa? PL7 13,7. Di sini PL6 itu 0,092. Oke. Kemudian di PC60 sama 92 juga. Selanjutnya kita di mana ya? Nah, di sini nih PL4 untuk 3 atau 5 volt saya nggak tahu. Oke, ada 0,428. Di PL5 0,429. Di PC ini PC38 sama 0,49. Di PC40 0,429. Oke, tidak lupa di positif konektor cas ya. Kita coba tes poin di positif konektor cas OL seperti itu. Kemudian di kaki ini, kaki sebelah kanan MOSFET PQ2 segitu 0,476. Di kaki sebelah kiri 3,170. Di kaki atasnya atau di groundnya, di atasnya ini ya. Nah, di sana itu 0,536. Di bawahnya PQ berapa ini? PQ1 0,616. Di kaki sebelah kirinya OL kaki atas 0,478 ya. Berarti itu tegangan normalnya, hambatan dalam normalnya. Jadi teman-teman jika menemui hambatan dalam yang berbeda dari ini, kemungkinan itu ada kerusakan pada blok tersebut ya. Oke, selanjutnya bakalan kita taruh juga ini di sini. Kita akan tes poin dalam keadaan charger terkoneksi ya. Kita akan tes poin tegangan. Oke, kita akan tes poin tegangan dulu. Kita tes poin tegangan sebelum sebelum ditekan power ya. Berarti ini dalam keadaan standby atau dalam keadaan always ya. Tidak lupa prop multimeter kita rubah dulu ke bagian voltase, DC voltase, dan yang tadi yang merah di ground sekarang yang hitam di ground. Oke, kita taruh dulu yang hitam di ground. Seperti itu. Yang ini kita coba di PL4. PL4 ada di sini, di bawah baterai CMOS atau di bawah WiFi 3,3 volt. Berarti di PL5 ini adalah 5 volt. Benar. Nah, selanjutnya kita coba dulu ke 19 voltnya ya. Di MOSFET PQ1 kaki kanan ada 19 volt, kaki kiri ada 8,29 volt, kaki atas ini ada 18,5 sekian atau 19 volt. PQ2 kaki kanan ada 19 volt, kaki kiri ada 17,9 volt atau 18 volt, kaki di atasnya nggak ada ya. Kemudian di PL ini, PL berapa tadi? PL6 nggak ada, di PL7 juga nggak ada. Ini PL11 nggak ada, PL12 di sini juga nggak ada, PL
Berapa ini di bawah ini? PL13 juga nggak ada ya. Sekarang kita coba switch on. Itu seharusnya di baterai CMOS harus ada 3,3 volt ya. Ini nggak ada, berarti mana MOSFET-nya, kita cari dulu, atau diodanya. Nah, ini dia diodanya di samping sini ya. Samping sini dia ada 3 volt, itu ada untuk RTC-nya ya. Atau untuk CMOS-nya. Kita coba switch on. Oke, ini sudah on. Kipas sudah mutar, kita cek di PL11 0,9, PL13 1,1, di PL12 1,1 juga. Kemudian di sini ada PL8, ini ada berapa? 0,9, PL7 1,5 atau 1,6, PL6 1,5. Di kapasitornya tentu saja sama ya. Oke, itu saja sih test point kita. Kalau di sini berapa ya? 16 volt, 17 volt. Oke, di PC 168 ya. 0,9 volt di PC 153. Kemudian di PC berapa lagi ini? Kita akan coba tes PC 164, 16 atau 17 volt ya. Waduh, ini nggak kelihatan ya. 16 atau 17 volt. Di sini tadi ada di PC 153 ini 0,9 seperti ini. Kita ulangi lagi di PL11 ini 0,9, di PL13 102 atau 103, di PL12 sama 107 atau 105, di PL8 0,9, di PL7 106 1,06, di PL6 1,517 volt. Oke, itu sudah normalnya. Ini sudah tampil mainboardnya ya. Itu test pointnya. Selanjutnya baru kita rakit ya. Jadi teman-teman jika menemui ada tegangan atau hambatan dalam yang berbeda dari ini ya, itu kemungkinan besar ya, saya tidak memastikan, kemungkinan besar pada blok tersebut terjadi kerusakannya. Oke, untuk test point saja kita sudah menghabiskan waktu selama setengah jam bikin videonya. Oke, kita akan coba rakit lagi. Rakit dulu ke ini ya, ke boardnya, ke board, ke casingnya ya. Ini pas saya buka tadi ada kaki di bagian konektor ke VGA nya ini bengkok ya. Kita coba luruskan dulu. Kita kembalikan lagi pengkabelannya seperti semula biar tidak mengganggu saat pemasangan casing kita ya, atau pemasangan mainboard. Oh ya, lupa, ini kita repasta dulu.
ternyata pastanya udah kering banget. Oke, kita tambahkan dulu thermal paste-nya. Jatuh dia. Ini udah nggak nempel lagi, udah habis lemnya. Oke, board sudah duduk. Alhamdulillah.
Oke, speaker bunyi dan ini OS-nya. OS-nya dikasih password. Jadi enggak kita belum bisa masuk ke OS untuk testing. Baterainya belum kita pasang, nanti kita testing pakai baterai. Dan cukup segini, solvet. Salam solder dari Sumatera Barat.